Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya Muhammad Alfian Fatur Rahman dari program studi Teknik Pertambangan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai akhlak dalam rumah tangga atau akhlak dalam keluarga. Yang mana video ini salah satu tujuannya untuk memenuhi tugas Al-Islam Kemuhammadiyahan, tugas pertemuan 10. Dan tujuan lainnya yaitu untuk pembelajaran untuk kita semua agar kita lebih berakhlak di dalam keluarga kita. Yang mana keluarga di sini urgensi keluarga. Poin pertama yaitu urgensi keluarga dalam kehidupan manusia. Yang mana kita ketahui bahwasanya keluarga ini adalah salah satu organisasi kecil dalam bermasyarakat atau dalam kehidupan manusia. Nah, dalam hubungan darah, keluarga bisa dibedakan menjadi keluarga besar dan keluarga inti. Sedangkan dalam dimensi sosial, keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang diikat oleh saling berhubungan atau interaksi dan saling mempengaruhi. Sekalipun antara satu dengan lainnya tidak terdapat hubungan darah. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya keluarga adalah adanya satu keterikatan satu dengan yang lainnya. Nah, pengertian keluarga ini juga dapat ditinjau dari perspektif psikologi dan sosiologi. Secara psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota memiliki peran masing-masing dan merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. Sedangkan pengertian secara sosiologis, keluarga adalah suatu persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis yang dikukuhkan dengan pernikahan dengan maksud untuk saling menyempurnakan diri, saling menyikapi satu sama lain, dan saling melengkapi. Dalam suatu keluarga, keutuhan sangat diharapkan oleh seorang anak. Saling membutuhkan, saling membantu, dan lain sebagainya. Dapat mengembangkan potensi diri dan kepercayaan pada diri anak. Dengan demikian, diharapkan upaya orang tua dan kepercayaan pada diri anak untuk membantu anak berinteraksi atau merealisasikan nilai-nilai moral dapat terwujud dengan baik serta tepat sasaran. Keluarga yang seimbang adalah keluarga yang ditandai oleh adanya keharmonisan hubungan atau relasi antara ayah, ibu, serta anak-anak dengan saling menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta. Pada saat ini, orang tua berperilaku proaktif dan sebagai pengawas tertinggi yang lebih menekankan pada tugas dan saling menyadari perasaan satu sama lain. Sikap orang tua lebih banyak pada upaya memberi dukungan, perhatian, dan garis-garis pedoman sebagai rujukan setiap kegiatan anak dengan diiringi contoh teladan, serta praktis anak harus mendapatkan bimbingan, asuhan,
arahan, serta pendidikan dari orang tuanya. Sehingga dapat mengantarkan seorang anak menjadi berperilaku atau berkepribadian yang sejati sesuai dengan ajaran agama yang diberikan kepadanya, yaitu jelas Islam. Lingkungan keluarga sangat menentukan berhasil tidaknya pendidikan. Sebab disinilah, di keluargalah anak pertama kali menerima sejumlah nilai-nilai pendidikan. Tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh orang tua dirasakan oleh anak dan akan menjadi dasar penilaian atau peniruan sang anak untuk berperilaku. Nilai moral yang ditanamkan sebagai landasan utama bagi anak pertama kali diterimanya dari orang tua, dan juga tidak kalah pentingnya komunikasi dialogis sangat diperlukan oleh anak untuk memahami berbagai persoalan-persoalan yang sangat diperlukan oleh anak. Tentunya dalam tindakan rasional yang dapat melahirkan kesadaran diri untuk senantiasa berperilaku taat terhadap nilai moral dan agama yang sudah digariskan, yang sudah ada aturannya. Sentralisasi nilai-nilai agama dalam proses internalisasi pendidikan agama pada anak mutlak dijadikan sebagai sumber pertama yang dijabarkan dalam kehidupan kesehariannya. Nilai-nilai agama sangat besar pengaruhnya bagi atau terhadap keberhasilan keluarga. Agama yang ditanamkan oleh orang tua sejak kecil kepada anak akan membawa dampak besar di masa dewasanya. Karena nilai-nilai agama yang diberikan mencerminkan disiplin diri yang bernuansakan agama atau agamis. Di dalam keluarga, anak pertama kali mengikuti irama pergaulan sosial. Suasana seperti ini disebut dengan situasi domestik. Tempat lingkungan pergaulan anak hanya terbatas dengan sejumlah orang yang terdapat di dalam keluarga tersebut, seperti ibu, ayah, kakak, adik, bahkan nenek dan kakek. Di dalam keluarga inilah pertama kali anak terlibat dalam interaksi edukatif. Anak belajar berdiri, berbicara, bermain, berpakaian, mandi, menyikat gigi, dan lain sebagainya. Keluarga bertugas meneruskan dan mewariskan sejumlah nilai baik berkaitan dengan kultural, sosial maupun moral kepada anak-anak yang baru tumbuh di dalam rumah tangga. Di sini pula anak dapat diajarkan mengenal siapa dirinya dan lingkungannya. Di dalam keluarga, kebutuhan pribadi anak seperti yang disampaikan oleh Abraham Maslow juga berlangsung pada tahap awal. Anak memerlukan kebutuhan dasar seperti makan dan minum. Kemudian meningkatkan kepada kebutuhan akan kasih sayang dan penghargaan, lalu meningkatkan lagi menjadi kebutuhan terhadap keamanan serta kesehatan. Pada waktunya anak memerlukan self-actualization atau mencari pemaknaan terhadap siapa dirinya. Nah, keluarga juga berperan menjadi benteng pertahanan dari sejumlah pengaruh yang datang dari luar. Tidak jarang anak menanyakan sesuatu problem atau permasalahan yang datang dari luar yang dia sendiri canggung untuk menjawab atau mengatasinya. Karena itu, rujukan utama adalah keluarga. Disinilah diperlukan hadirnya sosok orang tua yang bijaksana dan memiliki wawasan yang cukup untuk menerangkan kepada
sang anak tentang apa yang dihadapinya. Dengan demikian, anak tidak mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang dapat menyesatkan dirinya. Di samping menjadi institusi domestik, keluarga juga dapat menjadi institusi sosialisasi sekunder. Maksudnya adalah bahwa keluarga berperan menghantarkan anak-anak untuk memasuki wilayah sosial yang lebih besar, seperti lingkungan anak-anak untuk memasuki lingkungan sosial. Dalam konteks ini, keluarga menjadi pengatur anak untuk memilih lingkungan mana yang tepat dan baik dalam menumbuhkan kepribadiannya. Keluarga bertanggung jawab untuk mengarahkan anak-anaknya memasuki lingkungan sosial yang baik agar anak terhindar dari pengaruh lingkungan yang tidak sehat. Baik itu urgensi keluarga terhadap kehidupan manusia. Selanjutnya kita bahas yaitu akhlak suami istri yang sakinah. Yang mana kita tahu dasar dari keluarga itu sendiri yaitu berawal dari kedua pasangan suami istri. Nah, kita bahas akhlak apa yang baik yang semestinya dimiliki oleh seorang suami dan seorang istri. Nah, sebelum memasuki pembahasan yang lebih jauh, maka timbullah pertanyaan, mengapa orang hidup atau khususnya manusia ingin berumah tangga? Jawabannya yaitu karena pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membangun fondasi pertama dalam sebuah komunitas masyarakat yang dibangun dalam sebuah ikatan sangat kuat serta dibalut dengan rasa cinta, kasih sayang, dan saling menghormati. Dengan demikian timbul lagi sebuah pertanyaan, siapkah Anda menikah? Kita mungkin sedikit banyak orang sering ditanya, kapan kamu menikah? Kenapa belum menikah? Di sini ada pertanyaan yaitu, siapkah Anda menikah? Kesiapan berumah tangga secara Islam harus dibentuk melalui peristiwa pernikahan antara laki-laki dan perempuan muslimah yang tentunya diawali dengan persiapan-persiapan. Yang mana di antara persiapannya yaitu yang pertama persiapan ruhiyah, yaitu mental, siap menghadapi cobaan dan siap menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, persiapan ilmiah, mengetahui berbagai etika dan aturan berumah tangga. Karena tidak main-main urusan berumah tangga ini. Yang ketiga, persiapan jasadiyah, siap memungsikan diri sebagai istri atau suami. Jadi siap berperan dengan peran yang baru, yaitu sebagai istri atau sebagai suami. Yang keempat, memilih istri atau suami sesuai dengan kriteria atau ketentuan agama. Yang kelima, memahami hakikat pernikahan. Tentunya hakikat pernikahan dalam Islam, yaitu membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Yang selanjutnya, persiapan material, yaitu kita setidaknya harus mempersiapkan finansial, material kita sesuai kemampuan kita. Dan tujuan pasti ada di balik disyariatkannya pernikahan ini. Di antara tujuan pernikahan atau perkawinan yaitu yang pertama,
untuk meneruskan wujudnya keturunan manusia. Yang kedua, pemeliharaan terhadap keturunan. Karena kita tahu, apalagi di zaman sekarang, kemaksiatan sedang lebih merajalela, perzinahan dan lain sebagainya. Maka dengan pernikahan ini Islam menjaga sebuah keturunan ini, nasab ini. Jadi disyariatkan pernikahan. Yang ketiga yaitu menjaga masyarakat dari sifat yang tidak bermoral. Yang keempat, menjaga ketentraman jiwa. Yang selanjutnya memberi perlindungan kepada anak yang dilahirkan. Jadi intinya dengan disyariatkannya pernikahan, Islam sangat menjaga nasab atau keturunan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tentunya pernikahan ini harus didasari dengan cinta satu sama lain. Maka di sini ada proses lahirnya cinta. Proses yang bisa menumbuhkan cinta satu sama lain. Yang pertama yaitu merasakan adanya kedekatan di antara mereka berdua. Saling memperkenalkan diri secara terbuka. Itu yang paling utama. Yang kedua, masing-masing merasakan ketenangan dan rasa aman untuk berbicara tentang dirinya lebih mendalam, yaitu atau pengungkapan diri. Jadi satu sama lain saling percaya akan amanahnya dia terhadap apa yang dia bicarakan kepada lawan bicaranya. Yang ketiga, merasa adanya saling ketergantungan antara keduanya, saling berbagi rasa dalam kegembiraan maupun kesedihan. Yang keempat, adanya penuhan kebutuhan pribadi pasangannya. Dia rela mengorbankan apa yang dimilikinya demi kebutuhan pasangannya dengan senang hati dan ketulusan, ikhlas. Dan tahap inilah yang disebut dengan cinta sejati, yang disebut dalam Al-Quran dengan mawaddah. Pada hakikatnya, hidup adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Yaitu Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ketentraman dalam beribadah akan semakin mudah diraih manakala ketentraman hidup ada dalam jiwa kita. Dan ketentraman hidup tentunya akan sangat membutuhkan timbal balik akhlakul karimah antar individu, khususnya di sini yaitu suami dan istri. Di antara akhlak baik atau akhlakul karimah antara suami istri yaitu yang pertama, menjadikan pasangan sebagai pusat perhatian. Dari sejak awal tidur hingga bangun tidur, satu sama lain harus memusatkan perhatian kepada pasangannya. Yang kedua, menempatkan kepribadian sebagai seorang suami atau istri, yang simpelnya itu istri berpakaian untuk suami dan begitu juga sebaliknya. Jadi di sini istri atau suami menjadi pakaian bagi pasangannya. Apa maksudnya? Yaitu menjadi penutup atau pelindung dari segala aib pasangannya. Jadi aib satu sama lain terjaga oleh pasangannya.
Yang berikutnya yaitu jangan menabur benih keraguan atau kecurigaan, karena itu adalah satu penyakit yang sering terjadi di antara suami istri. Yang keempat yaitu merasakan tanggung jawab bersama baik suami maupun istri, saling mengingatkan dan jangan selalu menuntut. Yang kelima yaitu selalu bermusyawarah, berdialog, berunding, lakukan komunikasi yang baik, serta iringi dengan introspeksi masing-masing. Selanjutnya yaitu menyiapkan diri untuk melakukan peranan sebagai suami atau istri, karena baik suami ataupun istri memiliki peranan masing-masing dalam sebuah rumah tangga atau keluarga. Selanjutnya, nampakkan cinta dan kebanggaan dengan pasangan atau jangan kikir memberi pujian. Adanya keseimbangan ekonomi dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan. Yang selanjutnya itu jangan melupakan dengan keluarga besar masing-masing. Jadi tetap menjalin ikatan baik dengan keluarga masing-masing, terutama dengan kedua orang tua. Selanjutnya yang terakhir yaitu menjaga hubungan dengan pihak lain, dengan tetangga, dengan saudara-saudara. Jadi tumbuhkan akhlak yang baik atau perhatian yang baik gitu kepada yang lainnya. Itu diantara akhlak baik suami dan istri. Jadi harus ada mendasar poin-poin yang tadi disebutkan. Itu diantaranya. Masih banyak akhlak-akhlak yang bisa ditumbuhkan satu sama lain. Ya. Yang selanjutnya itu hal-hal yang harus diperhatikan oleh suami. Nah, di sini peran suami apa saja sih? Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh suami terhadap istri. Satu, jelas suami berperan sebagai pemimpin, yang mana harus memberi nafkah zahir dan batin. Suami hendaknya menyadari bahwa istri adalah suatu ujian dalam menjalankan agama. Telah jelas Allah sebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 24, seorang istri bisa menjadi musuh bagi suami dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang tadi bunyi dari At-Taubah ayat 14. Yang kedua, hendaknya senantiasa mendoa atau berdoa kepada Allah, meminta istri yang soleh. Ayatnya jelas dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74. Yang ketiga, membayar mahar. Yang mana ya syarat sah dari suatu pernikahan atau perkawinan yaitu adanya mahar. Nah, maka di sini calon suami harus memperhatikan juga mahar di sini, harus membayar mahar. Yang keempat, memberi nafkah dari mulai makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Serta di dalamnya termasuk menggaulinya dengan baik. Jadi kita bermuamalah atau berinteraksi dengan istri dengan baik. Yang kelima, jika istri berbuat nusyuz atau kesalahan, maka dianjurkan melakukan tindakan berikut ini secara berurutan. Itu yang pertama, memberi nasihat. Jadi apabila istri melakukan satu kesalahan, maka kita yang pertama mulailah dengan memberi nasihat. Apabila tidak mempan atau sang istri masih membangkang, maka kita lakukan
langkah yang kedua, yaitu pisah kamar atau pisah ranjang. Apabila itu tidak membuat sang istri kembali kepada kita atau kembali berbuat baik kepada kita, maka lakukan yang ketiga, yaitu memukul dengan sewajarnya, dengan rasa pembelajaran, bukan rasa kebencian. Jadi itu yang ketiga, langkah yang ketiga. Dan langkah yang keempat mungkin dengan pukulan yang ya sedikit menyakitkan, cuman sama dengan rasa atau bertujuan untuk pendidikan yang bisa mengembalikan sang istri kepada kita itu. Lalu apa itu nuzuz secara lebih jelas? Nah, dalam surah An-Nisa ayat 34 yang artinya nuzuz adalah kedurhakaan sang istri kepada suami dalam hal ketaatan kepada Allah. Nah, itu cara singkatnya nuzuz ya. Hal-hal yang harus diperhatikan suami yang selanjutnya yaitu orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya dan paling ramah terhadap istrinya atau keluarganya. Jadi kita diwajibkan atau dianjurkan, disyariatkan untuk baik akhlak kepada istri dan keluarga kita. Selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan seorang suami yaitu suami tidak boleh kikir dalam menafkahkan hartanya kepada istri dan anak-anaknya. Itu sudah jelas dalam Quran surat At-Tolak ayat 7. Selanjutnya itu suami wajib selalu memberikan pengertian atau perhatian, bimbingan agama kepada istrinya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 34 yang artinya dan menyuruhnya untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu banyak dalam Al-Quran disebutkan juga dalam surat At-Tahrim ayat 6 dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu suami wajib mengajarkan istrinya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita, yang diantaranya antara lain yaitu hukum haid, hukum nifas, istihadah dan lain sebagainya. Jadi apabila sang wanita masih awam terhadap ilmu-ilmu kewanitaan, maka kita wajib dan dituntut untuk mengajarkan kepadanya. Itu yang berikutnya itu suami tidak boleh membuka aib istri kepada siapapun. Selanjutnya yaitu suami wajib berperilaku adil dan bijaksana kepada istri. Selanjutnya yang terakhir itu apabila istri tidak mentaati suami, durhaka, maka suami wajib mendidiknya dan